Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nawaina ta'alluma wa ta'lim, tazakkura wa tazkir, wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatta ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ilal huda wa dalala ala al-khair ibtigha wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-muallif nafa'ana Allah bihi fi darain amin ila angal wa man lam yajidil ma'a aw kana yadurruhul ma' tayammam ba'da dukhulil waqti wa zawalin najasah wa ma'rifatil qiblah biturabin khalisin tahurin lahu gubar fil wajh wal yadain yurattibuhuma bidarbatin biniyati istibaha fardhi salah ma'an nagli wa mashu awal al wajh. Tayyib. Hadza dijelaskan tentang masalah tayammum. Jadi di sini al-Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir membahas dalam kitab Sulam Taufik, dinyatakan wa man lam yajidil ma', barang siapa yang tidak mendapatkan air. Yang dimaksud dengan air di sini adalah air yang suci juga mensucikan, ya. Apa itu air yang suci juga mensucikan? Dijelaskan oleh ulama, dhabitu ma'ut tahur huwa ma'ul mutlaq. Dia adalah air mutlak au alladzi lam yataqayyad biqaidin lazim, atau yang tidak terikat dengan ikatan yang selalu. Itu artinya air yang suci juga mensucikan. Saya kasih contoh kepada antum, kalau seandainya waktu turun hujan, ketika turun hujan, saya tanya sama antum, lagi turun hujan nih, air apa yang turun? Jawabannya adalah air hujan, ya. Kita sepakat air hujan, beb, artinya ada ikatannya dia, air hujan. Tayyib. Air tersebut saya taruh dalam gelas seperti ini. Hujan berhenti, saya tanyakan kepada orang yang tidak tahu kalau itu air hujan. Saya panggil dia, Pak, apa ini dalam gelas? Jawabannya apa? Air. Hujannya mana? Tadi waktu turun hujan bilang air hujan, tapi begitu ditaruh gelas sekarang tinggal airnya doang, ya, hujannya hilang udah. Hadza artinya ikatan yang tidak pasti dan ikatan yang tidak selalu. Itu dinamakan ma'ul mutlaq. Contoh lain, air sumur. Saya punya sumur di rumah. Saya tanya kepada antum, apa yang terdapat dalam sumur ini? Jawabannya adalah air sumur, ya. Saya timba, saya taruh dalam gelas. Saya pergi ke depan sana, saya tanya sama orang lewat, Pak, apa ini? Air. Sumurnya mana? Lepas dia. Ini yang dinamakan air mutlak. Itulah air mutlak yang tidak terikat dengan ikatan pasti. Beda dengan air sirup. Aneh kalau seandainya ambil gelas, aneh isi air, aneh siramin sirup, aneh aduk. Waktu aneh tanya sama antum, waktu aneh nuangin sirup, sekarang aneh aduk ini, air apa ini? Jawabannya adalah air sirup. Baik. Sekarang aneh bawa ke perapatan Serengseng, ada orang lewat, saya tanya, Pak, apa ini dalam gelas? Jawabannya apa? Air sirup juga. Artinya dimanapun namanya air sirup. Mau di sini air sirup, di sana pun air sirup. Menunjukkan kalau ini air bukan air mutlak, sebab selalu terikat. Dimanapun tetap begitu namanya. Contoh lain, saya meres jeruk. Waktu saya meres jeruk, saya tanya, ini apa sekarang dalam gelas? Jawabannya adalah air jeruk. Setelah itu saya bawa ke tempat yang jauh. Ada orang lewat, saya unjukin, apa ini, Pak? Jawabannya adalah air jeruk. Jadi air jeruk bukan air mutlak. Tamam. Dan contoh yang lain banyak, ya, air kopi, air teh, dan yang lain-lainnya. Maka disinilah kita bisa membedakan bahwa air yang bisa digunakan suci juga mensucikan adalah air mutlak. Nah, air mutlak itu ada berapa? Dinyatakan oleh ulama, ma'al mutlak sab'ah. Air mutlak itu ada 7. Secara garis besar, manazala minas sama wa manaba'a minal ard. Yang turun dari langit atau keluar dari bumi.
Air mutlak itu secara garis besar yang turun dari langit atau yang keluar dari bumi. Apa aja? Ada 7 macam. Yang pertama adalah air hujan, turun dari langit ya. Yang kedua air embun. Kita kalau pagi hari kadang-kadang lihat kaca rumah kita basah. Ini air embun. Suci, juga mensucikan. Yang ketiga adalah air salju. Ketika turun es atau turun salju mencair, maka air tersebut suci, juga mensucikan. Itu 3 turun dari langit. Sisanya yang 4 keluar dari bumi atau dari bumi, bukan dari langit. Apa itu? Yang pertama air laut. Yang kedua air sungai. Yang ketiga air sumur. Yang keempat mata air. Ketujuh air ini adalah dinamakan ma'ul mutlak, suci juga mensucikan. Jelas ya? Baik. Jadi yang dibahas di sini yang dimaksud dengan air di sini adalah air yang suci juga mensucikan. Jikalau seseorang tidak mendapatkan air, man lam yajidil ma'a. Siapa orang yang tidak mendapatkan air, enggak ada sama sekali. Pergi ke padang pasir, nungguin hujan enggak turun-turun, nyari mata air kagak ketemu, artinya enggak punya air sama sekali dia, dan dia enggak bawa bekal air minum sama sekali. Maka gimana sekarang ini? Ini adalah orang yang tidak mendapatkan air sama sekali. Nanti bakal dibahas hukumnya bagaimana. Au kana yadurruhu, atau karena ada airnya, ada air, punya air sumur, ada, buka keran keluar air, tamam. Akan tetapi yadurruhu, tapi air tersebut bisa mendatangkan bahaya bagi dia kalau digunakan. Gimana ini orang lagi sakit, kata dokter sakit yang kayak gini nggak boleh kena air. Kalau kena air makin parah. Maka sekarang bagi dia adanya air, tapi dihukumkan tidak ada air. Air nampak di depan matanya, tapi dihukumkan oleh ulama seakan-akan tidak ada air. Nah sekarang perlu kita pahami, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Sakit apa sih sehingga orang bisa bertayamum tidak menggunakan air? Apakah sakit gigi dia boleh tayamum? Atau sakit keseleo dia boleh tayamum? Atau patah tulang dia boleh tayamum? Nah, di sini biar kita pahami dulu. Sakit seperti apakah seseorang dibolehkan tayamum? Maka dijelaskan oleh ulama kalau termasuk dari satu yang 5 macam ini. Ada 5 macam jenis kadar penyakit yang mana kalau dia mendapatkan salah satu dari 5 ini maka boleh baginya tayamum. Boleh baginya tayamum. Tapi kalau tidak termasuk dari yang 5 ini maka nggak boleh tayamum. Apa itu yang 5? Yang pertama, idza khafal halak ala nafsih. Kalau takut kehilangan nyawa kalau digunain air. Dia pakai air bisa meninggal dunia. Udah, jangan pakai air. Tayamum aja langsung. Kayak zaman sahabat, zaman Rasulullah pernah kejadian. Ada satu sahabat waktu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia terkena pukulan pedang mengenai kepalanya. Sehingga kepalanya pun terbelah sedikit saudara sekalian, sehingga terlihat bagian dalam kepalanya. Maka dalam keadaan seperti itu, zaman dulu nggak kayak zaman sekarang, pengobatannya masya Allah canggih ya. Zaman dulu ya udah luka seperti ini dibiarin, insya Allah kembali rapat. Kebetulan ini sahabat, setelah berjihad di jalan Allah, dia pun mengalami janabah, mengalami janabah. Maka ketika mengalami janabah baru mikir deh, nah sekarang mandinya gimana? Ini terus terang kepala saya ini bolong, kalau kena air masuk ke dalam bisa mengenai otak saya, kemungkinan bisa meninggal dunia. Cuman kalau kagak mandi saya janabah. Akhirnya duduk sama teman-temannya, sama sahabat lainnya, nanya, nih kira-kira saya gimana hukumnya? Saya janabah, tapi kepala saya luka. Maka sahabat-sahabat yang lain mengatakan karena belum tahu hukum. Ini juga pelajaran penting buat kita saudara sekalian ya. Artinya kita ini kadang-kadang banyak
anak-anak majlis taklim duduk, masya Allah, mempelajari ilmu agama Allah, duduk dengan para ulama, duduk dengan para habaib, duduk dengan para kiai. Tapi ingat, kalau punya permasalahan jangan dipecahkan bersama kalau di situ masih ada gurunya. Tanyakan pada gurunya. Allah nyatakan dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jangan kita menalar suatu permasalahan dan sehingga mengeluarkan hukum. Ini banyak kadang-kadang kita dapatkan, saudara sekalian. Hadir majelis taklim, ntar pulang ke rumah sibuk dengan sosial medianya, dengan Facebooknya, Twitternya. Oh, bahas masalah ini hukumnya haram, ini hukumnya halal, ini boleh, ini tidak boleh. Dari mana yang didapatkan itu hukum? Dari dari kompromi bareng-bareng nggak cukup. Tanyakan kepada ahlinya. Tanyakan kepada para ulama kalau berkaitan tentang hukum. Nah, oleh karena itu, ini pun sahabat pelajaran buat kita sebagai umat. Dia tanya sama sahabat-sahabat yang lain, gimana sekarang? Sahabat-sahabat menjawab, oh kalau begitu janabah wajib dihilangkan dengan cara mandi. Dia bilang, ya fulan, tapi kepala saya luka, saya khawatir kalau masuk air bisa meninggal dunia. Ya fulan, dijawab lagi, ente berjihad untuk apa sih? Pengen mati syahid kan di jalan Allah, masa ama mandi takut sih? Ente kagak mandi juga nanti bakal meninggal dunia. Ente mandi sekarang sama nanti juga bakal meninggal. Udah mandi, tetap mandi katanya. Maka karena didesak oleh sahabat-sahabatnya, dia bilang, ya udah deh, saya mandi. Begitu mandi, betul saudara sekalian, ketika dia mandi janabah, ada air yang masuk ke dalam otaknya dan saat itu juga meninggal dunia. Hilang nyawanya. Berarti ini penyakit, ini penyakit. Nggak boleh kena air. Kalau digunakan air bisa meninggal dunia. Ini salah satu contoh. Salah satu contoh. Jadi Nabi waktu dengar kayak begitu, disampaikan kabar ke Rasulullah, Nabi pun marah. Nabi panggil sahabat-sahabat tersebut, kata Rasulullah, bukankah telah aku sampaikan pada kalian kalau keadaannya seperti ini boleh bertayamum? Maka Nabi ajarkan tentang tayamum dan disyariatkan tentang masalah tayamum. Wah kata. Jadi intinya, yang pertama, seseorang boleh bertayamum kalau sakitnya dia takut sampai kehilangan nyawa kalau menggunakan air. Yang pertama. Yang kedua, iza khafa ala manfaati udwih, kalau takut menggunakan air anggota tubuhnya nggak bakal berfungsi. Dia sekarang tubuhnya normal, anggota tubuhnya, tapi kalau kena air bisa lumpuh, kena air bisa stroke, kena air nggak bisa bergerak, mati rasa, hilang manfaat anggota tubuhnya. Maka yang saat ini dia nggak boleh menggunakan air, tayamum aja langsung. Dia langsung tayamum. Jelas ya? Yang ketiga, idza khafa ziyadatul marad, kalau khawatir bertambah parah sakitnya. Dia sakit. Kata dokter, ente kalau kena air sakit ente makin parah. Panasnya ente sekarang 40 derajat Celcius. Kalau ente kenain air lagi bisa 50 derajat Celcius. Masya Allah. Artinya makin parah sakitnya ya. Maka yang kayak begini udah nggak usah wudhu, tayamum. Silakan tayamum. Kenapa? Sebab kalau dia menggunakan air makin parah dia punya penyakit. Yang keempat, ta'akhkhar buru'uhu, telat sembuhnya atau makin panjang masa sakitnya. Jadi dokter bilang nih sakitnya ente dalam 3 hari insya Allah sembuh, asal nggak kena air. Kena air jadi 5 hari, nambah sakitnya ya. Maka yang seperti ini udah ente nggak perlu mandi, nggak perlu wudu, tayamum. Kenapa? Sebab kalau ente mandi atau berwudu sakit ente makin panjang masanya. Hakada. Dan yang kelima, yang terakhir adalah hudus syai'in fahish fi udwin zahir, timbulnya penyakit kulit, timbulnya penyakit kulit di anggota tubuh yang zahir. Penyakit kulit di anggota tubuh yang zahir, yang nampak. Apa sih penyakit anggota tubuh yang zahir? Anggota tubuh yang zahir itu adalah mayabdu indal mihna, yang terlihat ketika orang bekerja. Orang kalau bekerja ini mukanya ya kelihatan, leher juga terlihat. Kemudian orang kalau mau nyangkul, kira-kira tangannya begini, bajunya apa ditarik sedikit, maka ini juga
apa namanya, udhun zahir. Kemudian kakinya, ya, diangkat kainnya sampai setengah betis, maka setengah betis ke bawah itu juga udhun zahir. Jelas ya. Jadi yang kelima ini dikhawatirkan timbul penyakit kulit di anggota tubuh yang zahir. Nah, anggota tubuh yang zahir itu apa aja? Yang nampak ketika orang kerja. Yang nampak ketika orang kerja, maka itu adalah anggota tubuh yang zahir. Itu kalau seandainya dia kena air, nanti bakal berubah warna kulitnya di wajahnya, atau berubah warna kulit di tangannya. Maka yang seperti ini buat ente nggak perlu wudu, silahkan tayamum. Jelas? Jadi anda ulangin 5 macam jenis penyakit sehingga orang bisa bertayamum. Yang pertama, kalau khawatir bisa kehilangan nyawa. Yang kedua, khawatir kehilangan manfaat anggota tubuh. Yang ketiga, khawatir bertambah parah sakitnya. Yang keempat, khawatir makin panjang masa sakitnya. Yang kelima, timbulnya penyakit kulit di anggota tubuh yang nampak atau ketika orang bekerja, yang nampak ketika bekerja. Jelas? Baik. Sekarang permasalahan berikutnya bakal muncul, Beb. Dari mana saya tahu bahwa penyakit saya ini nggak boleh kena air? Kalau kena air bisa meninggal, kena air bisa stroke. Dari mana saya tahu? Dari 2 perkara, ya. Dari 2 hal. Yang pertama, min tabibin adil, ya. Dari seorang tabib yang jujur, yang amanat, ya. Seorang dokter yang jujur dan amanat, ya. Dokter muslim, kita yakin dia amanat, nggak mungkin berbohong, maka kita wajib meyakininya. Kata dokter, sakit ente kayak gini nggak boleh kena air, udah turutin apa ucapannya, jangan songong ntar. Kata dokter nggak boleh kena air, dokter tahu apa sih, ini kan syariat. Jangan. Artinya masalah penyakit dokter lebih paham sakitnya, ya, lebih paham, maka serahkan pada dia, ya. Yang kedua, bitajrubah. Tajrubah itu mencoba. Pernah mencoba, aneh dulu sakit kayak begini, ya. Atau tetangga saya kena penyakit kayak begini, kena air langsung lumpuh tangannya. Berarti ente nih jangan pakai air, walaupun nggak ke dokter, tapi sudah ada orang yang pernah mencoba. Hayat tajrubah namanya. Tamam. Maka di sini dinyatakan, ya, adalah aukana yadurruhu, atau ada air cuman membahayakan dirinya. Ya. Jadi nggak dilihat dari penyakitnya apa, ya, tidak dilihat dari nama penyakitnya. Beb, kalau orang diabetes boleh nggak berwudu atau boleh nggak bertayamum? Saya mau tanya, orang kalau kena diabetes, kena air makin parah nggak sakitnya? Kalau makin parah, udah buat ente silahkan tayamum. Tapi dibilang enggak, Beb. Ya. Orang tetangga saya diabetes kok, ya. Cuma tetap aja dia mandi, dia wudu, nggak ada pengaruh sama sekali. Ya udah, wajib mandi, wajib wudu, nggak boleh tayamum. Beb, tetangga saya kena penyakit jantung, boleh nggak tayamum? Saya tanya, kalau kena air bisa meninggal nggak? Enggak. Kalau kena air makin parah sakitnya? Tidak. Bisa lumpuh? Enggak. Maka walaupun sakitnya parah, wajib berwudu, nggak boleh tayamum. Sebab tidak termasuk dari yang 5 perkara ini, ya. Jadi patokan yang 5 nih. Jadi kalau pengen tahu ini sakit boleh tayamum atau enggak, lihat sakitnya dari 5 perkara ini, ya. Diperhatikan, ini 5 poin ini adalah yang paling inti, saudara sekalian, sehingga kita bisa menyatakan ini orang boleh tayamum atau tidak. Ya. Jadi pokoknya lihat itu aja. Tayyib. Kemudian tayammum. Maka hendaknya barang siapa yang tidak mendapatkan air atau ada air cuman membahayakan dirinya, maka tayammum. Silakan dia bertayamum. Kata Al-Habib Abdullah, silakan dia tayamum. Tapi kapan tayamumnya? Tayamum labud ba'da dukhulil waqti. Tayamum ini beda dengan wudu. Kalau wudu, saudara sekalian, orang boleh berwudu dari sebelum masuk waktu. Kayak kita tadi habis sholat maghrib, kita nggak batal wudu, kita baca Quran sampai kedengaran azan isya, kemudian kita sholat isya tanpa tajdidul wudu, boleh? Boleh. Sebab wudu itu bisa dilakukan kapanpun dan tidak mesti harus selepas masuk waktu. Ya. Bahkan sebelum masuk waktu kita wudu sekarang, besok sholat subuh boleh nggak? Boleh, asal kagak batal wudunya, ya. Saya mau wudu sekarang, Beb, biar besok sholat subuh nggak perlu wudu lagi, silahkan. Ya. Banyak dari antara ulama-ulama kita berwudu, melakukan sholat subuh dengan wudunya isya.
Boleh, silahkan. Nah sekarang beda tayamum. Kalau tayamum ini harus selepas masuk waktu. Harus selepas masuk waktu. Kalau seandainya dia pengen sholat maghrib, nunggu tenggelam dulu baru boleh tayamum. Mau sholat isya, nunggu waktu isya dulu baru boleh tayamum. Mau sholat subuh, tunggu sampai azan subuh dulu baru boleh tayamum subuh. Mau sholat jenazah, nyolatin jenazah, tunggu dulu sampai kelar dimandiin, baru tayamum. Mau sholat gerhana, tunggu sampai terjadi gerhana dulu baru boleh tayamum. Mau sholat istisqa, nunggu dulu sampai orang udah mulai kumpul baru boleh tayamum. Arti tayamumnya ini harus selepas masuk waktu. Harus selepas masuk waktu. Jadi kalau saya belum masuk waktu nggak boleh tayamum, nggak sah tayamumnya. Labud ba'da dukhulil waqti wa zawalin najasa. Dan wajib menghilangkan najis terlebih dahulu. Kalau ada najis hilangin dulu. Menghilangkan najis hukumnya wajib. Jadi kalau ada air sedikit, kakinya ada najis, dia bilang nih air kalau aneh cuci kaki aneh dengan air ini, najisnya bersih, cuman buat wudhu nggak ada air aneh. Mana yang lebih didahulukan, wudhu dengan air ini atau menghilangkan najis terlebih dahulu? Menghilangkan najis terlebih dahulu. Siram kaki kita sampai bersih dari najis, maka ketika nggak ada air baru silahkan tayamum. Beda sama wudhu. Kalau wudhu Pak, kaki kita ada najis, ente wudhu sah saja wudhunya. Jadi kalau seandainya ada orang badannya atau perutnya terdapat najis, bahkan najis mughalladhah sekalipun, dia berwudhu, dia basuh mukanya dengan niat wudhu, basuh tangannya, usap kepala, basuh kakinya, sedangkan di perutnya ada najis mughalladhah, sah nggak wudhunya? Sah. Beb sah, boleh sholat? Ya kagak boleh sholat. Kalau ente tanya tentang masalah wudhu sah apa enggak? Ya sah, sebab memenuhi syarat. Tapi kalau yang ditanya masalah sholatnya sah atau enggak, ya beda lagi hukumnya. Sebab sholat bawa najis enggak sah, tapi sholat wudhu bawa najis ya sah. Jelas ya. Tapi kalau tayamum enggak. Kalau seandainya di anggota tubuhnya terdapat najis, maka wajib dihilangkan terlebih dahulu baru boleh tayamum. Kalau enggak boleh. Beb, gimana? Sekarang orang menghilangkan najis kan harus pakai air. Aneh kalau ada air mah nggak perlu pakai tayamum, mana wudhu aja langsung. Ini anak nggak punya air sama sekali. Apa yang anda lakukan? Buat ente maka sholat hormatul waqt nggak boleh tayamum. Sholat menghormati waktu. Nanti kalau ada air, qadha sholatnya. Nggak usah tayamum, Beb, nggak usah tayamum, memang nggak sah. Buat apa lagi tayamum orang nggak sah? Jadi gimana ente sholat? Nggak pakai wudhu, nggak pakai tayamum, tapi nanti kalau kalau udah ada air, wajib dibersihkan najisnya dan wajib kau berwudhu dan ulangi sholatnya. Jelas masalah ini ya. Baik. Wa ma'rifatil qiblah, dan harus tahu dulu arah kiblat kemana. Jadi kalau dia belum tahu arah kiblat, belum boleh tayamum. Dia harus tahu dulu kiblat ke situ. Yakin, udah silakan tayamum. Tapi kalau masih bingung kiblat kemana ya? Ke sana kali atau ke situ kali, tayamum sekarang nggak boleh sampai ditentukan dulu mana kiblat. Harus tahu dulu dengan yakin atau dengan ijtihad. Dengan ijtihad itu artinya dia dengan menerka dengan ilmu yang dipahami oleh dia, membaca sikon situasi dan kondisi sehingga bisa mendapatkan mana arah kiblat. Contoh saudara sekalian, salah satu bentuk ijtihad ke arah kiblat itu kalau kita di hutan, pengen tahu arah kiblat ketika mau tenggelam matahari, ketika masalah gelap di tengah hutan kita nggak melihat ada sesuatu mendung, saudara sekalian, menjelang maghrib mendung, maka kata ulama coba pegang pohon yang ada di sekitarnya, bagian sisi kanan, sisi kirinya. Kalau bagian kanan kok lebih hangat daripada sisi kiri, berarti yang bagian kanan tuh arah barat, sisi kirinya itu arah timur. Kenapa? Sebab matahari ketika yang tenggelam, dia tenggelamnya ke arah barat ya, sehingga menyinari pohon mengenai batang yang sebelah sini, sininya nggak kena.
maka yang sebelah sini yang kena sinar matahari itu arah barat namanya. Ini juga bagian istihad namanya. Ya. Artinya banyak cara, ya, dengan melihat bintang, ya, dengan melihat gunung dan yang lainnya, itu orang bisa menentukan mana arah kiblat, mana tidak. Taib. Jadi harus tahu dulu arah kiblat di mana. Nah, tayamum itu harus menggunakan turabin khalis, turab yang bersih tanpa tercampur dengan tepung dan yang lainnya. Turab khalis, ya. Jadi harus menggunakan turab, debu atau tanah, ya. Debu atau tanah, ya. Tanah yang memiliki debu, ya. Khalis yang murni, baru boleh pakai buat tayamum. Makanya di sini ulama bilang kalau seandainya orang bertayamum dengan rumahnya rayap, kita tahu rayap kan, ya, makan kayu, makan berbagai macamnya, kadang-kadang di dinding apa namanya di pintu kita tuh ada seperti tanah, rumah rayap ini namanya, ya. Bolehkah kita bertayamum dengan rumahnya rayap ini? Hari kita ambil, kita bersih, kita hancurkan, pakai buat tayamum, boleh atau enggak? Rumah rayap dijelaskan sama ulama kalau itu asalnya dari kayu maka tidak sah, sebab yang kayu tersebut dia bukan debu atau tanah. Tapi kalau seandainya ada, ya, hewan semacam rayap atau semacamnya, dia bikin rumah di tanah, saudara sekalian, menjulang ke atas, ya, menjulang ke atas, maka yang kayak begini, rumah rayap kayak gini boleh pakai buat tayamum, sebab asalnya tanah. Tapi yang di pintu rumah kita, di lemari rumah kita, itu nggak boleh dipakai buat tayamum. Kenapa? Sebab asalnya kayu, bukan asalnya tanah. Jelas. Oke, di situ tentang masalah rumah rayap itu kalau asalnya dari tanah boleh pakai buat tayamum, kalau nggak boleh. Jadi turab, nggak boleh orang bertayamum menggunakan pasir, nggak boleh, sebab pasir bukan debu, kecuali kalau ada gubar, pasirnya ada debunya, maka boleh tayamum. Jadi tayamumnya dengan debunya, bukan dengan pasirnya, ya. Khalis artinya murni, nggak boleh kecampur apapun. Kalau tercampur, seperti tercampur tepung, ya, debu tercampur tepung, nggak sah. Tercampur dengan bedak, tidak sah. Harus debu yang murni, tidak tercampur dengan apapun. Turabin khalis. Tahur, yang suci juga mensucikan. Nggak boleh tayamum pakai turab, pakai debu mustakmal. Debu habis pakai buat tayamum, ditayamumin lagi sama dia, nggak sah, mustakmal. Atau debu atau tanah yang digunakan selepas membasuh najis mughalladhah. Orang kalau menghilangkan najis mughalladhah, najis berat, membasuhnya 7 kali, salah satunya menggunakan tanah. Nah, tanah setelah menghilangkan najis mughalladhah, bolehkah pakai buat tayamum? Nggak boleh. Sebab hukumnya tidak tahur. Jadi harus turab, tahur. Apa itu tahur? Suci juga mensucikan, suci juga mensucikan, tidak mustakmal. Lahu gubar, dan ada gubarnya. Di mana tayamum? Tayamum hanya di muka dan tangan. Muka dan tangan. Tangan itu dari mulai ujung jari sampai siku. Itu tempatnya tayamum. Tempatnya tayamum. Beb, gimana kalau orang janabah, orang junub, pengen mandi nggak ada air, mau tayamum, gimana cara tayamumnya? Guling-guling di tanah. Sebab dulu ada zaman sahabat, dia diajarin sama Nabi kalau kita pengen wudhu nggak ada air maka tayamum di muka dan telapak tangan. Akhirnya dia ngalamin janabah, bingung dia. Belum sempat dengar dari Nabi Muhammad gimana caranya sekarang. Saya junub, terus mau tayamumnya gimana? Akhir dia inisiatif, udah deh, kalau wudhu muka dan tangan, berarti kalau junub, ya, seluruh tubuhnya harus ada debunya katanya. Akhirnya dia buka baju, dia telanjang, dia guling-gulingan di atas tanah. Sampai dapat kabar ke Rasulullah. Nabi kaget, kenapa? Kata Rasulullah. Dia bilang, janabah ya Rasulullah. Dia bilang, lah, walaupun janabah tetap di muka dan tangan. Ya, jadi tayamum itu hanya di wajah dan tangan, nggak lebih dari itu. Ya, jadi jangan sampai kita bingung, beb, kepalanya, kakinya nggak perlu, muka dan tangan. Taib. Yurattibihima bidarbaten, ya, dan harus tertib, berurutan, muka dulu baru tangan. Muka dulu baru
tangan. Nggak boleh kalau tangan dulu baru muka, saya tangan dulu deh, terakhir baru muka, nggak sah. Harus tertib, muka kemudian tangan. Bidorbaten, apa dorbaten? Dengan 2 kali memindahkan debu, memindahkan dari tangan ke wajah, atau dari tanah ke wajah, kemudian yang satu lagi dari tanah ke tangan. Dorbaten. Nggak cukup kalau sekali. Lu memang bisa beb, ya, kayak orang kita kalau tayamum kan cuma nempelin tangan ke tanah aja ya, begini aja ya. Itu udah ada debu yang di sini yang menempel di wajah, di tangan kita ini, telapak tangan, itu bisa digunakan buat tayamum. Tapi ada satu orang nggak mau kalah beb. Dia bukan begini, itu tanah dirauk sama dia. Satu buat muka, satunya buat tangan. Sah nggak? Nggak sah. Beb, muka sama tangan diusap, iya, tapi cuma satu dorba, cuma satu doang mindahinnya. Dia harus 2, paling minimal 2, satu buat muka, satu buat tangan. Jelas? Jadi kalau satu buat muka dan tangan nggak sah. Makanya di sini dinyatakan bidorbaten, harus 2 kali memindahkan tanahnya. Tamam. Atau kalau seandainya ada orang dia beb, ada angin berhembus bawa tanah, angin berhembus bawa debu, datang dia cuman pasang muka sama goyang-goyangin tangan kayak begini, sah nggak tayamumnya? Ya nggak sah. Kenapa? Sebab dia nggak mindahin tanah yang datang pada dia. Sedangkan syaratnya dia yang harus datangkan tanah dan mengambil untuk wajahnya. Makanya gimana caranya ketika ada angin berhembus, dia angkat tangannya kayak begini, kemudian diusap ke wajahnya, tempel, angkat lagi begini, baru diusapkan ke tangannya. Ada dorbaten namanya. Tapi kalau cuma goyang-goyang doang, aja nggak sah, nggak sah. Nah tayamum juga saudara sekalian, nggak mesti kayak wudhu. Kalau wudhu kan itu air harus masuk ke kulit dan juga rambut dan bulu yang ada di wajah, kecuali jenggot yang tebal dan cambang yang bewok yang tebal. Kalau ini cukup zahirnya, tapi lebihnya wajib dimasukkan. Kalau tayamum nggak perlu, bukan terambil debu masukin sini, gini, nggak perlu deh, cukup zon, seperti ini, cukup seperti itu ya. Dan juga disunahkan kita kalau pengen tayamum itu jangan sampai tebel-tebel, sunahnya ditipiskan dulu. Jadi kalau kita tempelkan kayak gini, digoyangkan seperti ini dan ditiup terlebih dahulu, kemudian baru diusap di wajahnya. Ada cara tayamum yang betul. Kemudian kalau tangan gimana? Mengusap tangan, kalau kita mau kasih contoh buat antum, ambil tanah, untuk tadi muka udah selesai, kemudian buat tangan, letakkan telapak tangan kanan kita, ujung jari telapak kanan kita di sisi daripada tangan kiri, telapak tangan kiri. Jangan lebih kayak begini, ini salah. Tapi di bawah kayak begini. Jelas? Kemudian kita lanjutin dulu ya. Jadi nggak boleh lebih. Salah kalau lebih begini ya. Tapi seperti itu. Jadi kalau dari samping ini nggak kelihatan sama sekali. Kemudian didorong ke atas, sampai pergelangan. Maka sampai pergelangan ini, maka ditempelkan jemarinya kecuali jempolnya, seperti ini, seperti ini. Kemudian dorong ke atas. Jadi jempol ini nggak boleh nempel, biarin aja dulu. Sampai siku diputar telapak tangannya kayak begini, baru didoronglah ini, kemudian jempolnya ditempelkan ke jempol seperti ini. Jelas ya? Anda ulangin seperti ini sampai pergelangan, ditekan, dirapatkan, dipegang seperti ini kecuali jempolnya, sampai ke atas, kemudian dibalikkan dan seperti ini. Kiri pun juga sama seperti itu. Sampai sini tarik ke atas. Begitulah cara tayamum. Cuman mungkin kita jarang melakukannya, sebab alhamdulillah kita tinggal di lingkungan air berlimpah, kadang sampai kelebihan saudara sekalian ya, banjir di mana-mana, kebanyakan air. Tapi ala kulli hal, mungkin beb, kalau saya sih seumur hidup nggak pernah tayamum, alhamdulillah. Tapi ingat tadi udah kita bahas ya, sebab tayamum apa?
sebab tayamum kalau nggak ada air, atau ada air cuman dia nggak mampu menggunakan air sebab berbahaya untuk dirinya. Jadi makanya kelebihan kalau kita lihat di Hadramaut, saudara sekalian, di kota Tarim itu Habib Alwi juga tahu, di kota Tarim itu rumah sakitnya, rumah sakit itu setiap pasien disiapin pasir untuk tayamum atau tanah untuk tayamum, ditaruh di bawah ranjang setiap pasien. Jadi kalau pasien pengen wudhu kan nggak boleh kena air, udah ambil debu di bawah ranjang, tayamum ini pasien sehingga bisa sholat. Kalau kita rumah sakit kita, oh nggak boleh ada debu, nggak boleh ada kotoran, debu nggak boleh, harus dibersihkan tiap hari dipel. Oh mau tayamum gimana kita? Akhirnya orang yang sakit mestinya makin dekat sama Allah, dia makin jauh dari Allah gara-gara nggak sholat. Makanya di sini perbedaan harus kita pahami, saudara sekalian. Hadza tayamum adalah penggantinya daripada wudu. Kemudian biniyah istibahati fardhi shalah, dengan niat istibahah. Kenapa niat istibahah? Sebab beda dengan wudu. Kalau wudu nggak pakai niat istibahah, nawaitul wudu alis shalah, nawaitut thahara lis shalah, atau nawaitut thahara li raf'i hadatsil asghar. Tapi kalau tayamum nggak boleh nawaitu tayamum li shalah, salah. Tapi harus nawaitu tayamum li istibahah, harus ada kalimat li istibahah. Apa istibahah? Untuk diperbolehkan. Aku niat bertayamum agar diperbolehkan sholat. Kenapa? Sebab yang namanya tayamum itu ibadah yang lemah, dia nggak bisa menggantikan wudu, cuman untuk pengganti doang. Jadi untuk diperbolehkan. Maka di sini dinyatakan biniyah istibahah. Jadi wajib kalimat istibahah itu harus diniatkan. Fardhi shalah, kalimat fardhi shalah itu, saudara sekalian, di sini dijelaskan bahwa orang yang bertayamum itu punya 3 kedudukan daripada niat. Ada 3 kedudukan. Kadang niatnya istibahah fardhi shalah, kadang niatnya istibahati shalah, kadang niatnya istibahah li tilawatil Quran atau li mashil Quran atau li hamlil Quran. Yang pertama niat fardhi shalah, artinya kalau niatnya istibahah fardhi shalah, maka dibolehkan dengan tayamum ini dia melakukan satu salat fardu, dan boleh melakukan salat sunnah sebanyak-banyaknya, dan boleh melakukan ibadah apapun yang harus menggunakan wudu seperti memegang Al-Quran dan membawa Al-Quran. Kalau niatnya istibahah fardhi shalah. Yang kedua, kalau niatnya istibahati shalah, nggak pakai kalimat fardu di situ. Beda sama yang pertama ya. Yang pertama istibahah fardhi shalah. Yang kedua enggak istibahati shalah, enggak pakai fardu. Maka dia hanya boleh melakukan salat sunnah sebanyak-banyaknya, dan boleh melakukan ibadah yang berkaitan dengan wudu seperti memegang Al-Quran, tapi tidak boleh melakukan salat wajib. Sebab dia niatnya cuman istibahati shalah, enggak ada fardunya. Yang ketiga yang terakhir, kalau dia niatnya nawaitu tayammum listibahati mashil Quran, aku niat bertayamum agar diperbolehkan megang Al-Quran, maka dibolehkan bagi dia megang Al-Quran, tapi nggak boleh sholat wajib, dan begitu juga tidak boleh melakukan sholat sunnah. Ini kedudukan yang terakhir. Jadi dari masalah niat tayamum terbagi menjadi 3 kedudukan ya. Yang pertama niat istibahati fardhi shalah, yang kedua niat istibahati shalah, yang ketiga niat istibahah dari ibadah yang berkaitan dengan wudu seperti memegang Al-Quran. Yang pertama dia boleh sholat wajib, sholat sunnah, dan boleh memegang Al-Quran. Yang kedua hanya boleh sholat sunnah dan memegang Al-Quran, tapi tidak boleh sholat wajib. Yang ketiga hanya boleh menyentuh Al-Quran, dan dia tidak boleh sholat sunnah, dan begitu juga sholat wajib. Dan niat ini harus berbarengan dengan mengusap wajah. Jadi waktu tayamum, waktu taruh tangannya di tanah, diangkat sambil pasang niat nawaitu tayammum li istibahati fardhi shalah. Wah kata insyaallah yang kita sampaikan bisa dipahami. Sebab masalah tayamum, saudara sekalian, itu dijelaskan oleh ulama salah satu perkara yang paling sulit dalam pembahasan ilmu fikih. Tapi ini yang kita sampaikan kepada antum cuman ringkasan sedikit, yang paling sedikit. Insyaallah yang sedikit ini bisa bermanfaat buat kita. Jadi barang siapa ingin mendalami lagi, enggak cukup nih satu pertemuan, mesti banyak berulang kali pertemuan dan selanjutnya. Tapi insya Allah sedikitnya kita bisa berkah, dan kita berikan sekarang kembalikan kepada Habib Alwi bin Abdurrahman Al-Habsyi.
abadan. Abadan. لا قسم بالله Abadan. ما أقرأ شيء رتبها بعدين كده لا ما في زيادة Ya, إلا khair. بس بعدين افتتاح يوم الأحد درس ربيحة يوم الأحد هذا أي كتاب itu إعلان بس Dia melahat. يوم الأحد افتتاح درس Ini mewakili ya, mewakili dari Habib Alwi. Yang namanya ban serep ya begini deh. Ya. Artinya mewakili daripada Habib Alwi, beliau menyampaikan bahwa nanti hari Minggu, hari Ahad yang akan datang khatam kitab. Ya, khatam kitab. kita majlis Sabiha يوم الأحد Penutupan majelis hari Minggu. Ya, jadi penutupan majelis hari Minggu ya, karena menyambut bulan suci Ramadan ya hari Minggu besok insyaallah. Ya akhir ini juga kesempatan ya, mau mengundang antum sekalian menyampaikan lisan daripada Al Habib Jindan. Beliau mengundang antum sekalian untuk menghadiri juga penutupan pengajian di Al Fakhriyah hari Jumat sore ya, menjelang maghrib sampai selesai ya, insyaallah bakal dihadiri oleh Habib Syekh Segaf ya, Jumat sore besok nih. Jumat sorenya di Fakhriyah, kemudian hari Minggunya di sini insyaallah. Ya khair. Al-Fatihah. Allah yanzur ilaina wa ilaikum bi anna rahmah wa fatah alaina fatal arifin faqihna fid din warzuqna kamala ikhlas wal yaqin ja'alna wa iyyakum minal ulamil amilin faizin al-amin bi rahmatika arhamar rahimin. أن الله تعالى يغفر والدينا ووالديكم خصوصا من اتمعنا ها هنا بسببهم سيد الحبيب عبد الرحمن بن عبد الله الحبشي وحجي محمد بن تمسير وغلو جماد بن قول وكي حجي أرشد بن حجي أحمد وكي حجي محمد أنوار بن حجي أحمد وغرو بودين بن دفير كي حجي مرزوكي بن ريمون كي حجي مرشهد بن مئين كي حجي مرشهد بن عمر كي حجي سلبيني بن أتم وحجي حسين بن حجي سيدين وميكين بن فيكات حجي أرشد بن ميكين حجي ساسيل بن ميرين حجي سمين بن بتون كي حجي أحمد رفاي بن مسجايا كي حجي أسماوي بن حجي أحمد حجي مشهوري بن أحمد حجي عمر بن بعيد وأن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم وتغشاهم برحمة ويدعو عليهم بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم نفحاتهم في الدين والدين والآخرة على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تحيج الأسجان والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في الصرار قد دعا لمدي صفة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا محتاري وحبيبي وصفي ذين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى أقبلنا عجب دعوانا أنت لنا يا زهرانا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ود ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وسايا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سامع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من آدانا
وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس لا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا ختم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسل الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين. بسر الفاتحة. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وإننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين. يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نعضى بكل سهول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش صحبه والحمد لله في البدء والثناء. Jamaah, untuk malam Kamis masih berlanjut, artinya malam Kamis depan masih ada, dan sampai bulan Ramadan kita tetap masih ada majlis malam Kamis, tepatnya setelah taraweh jam 9 ke atas, dan itu pada malam Kamis yang pertama dan kedua di bulan Ramadan. Jadi kemungkinan 2 sampai 3 kali saja malam Kamis di bulan Ramadan. Adapun pengajian minggu pagi penutupan adalah minggu besok. Harapannya mudah-mudahan anak muda pada hari itu hadirin bisa menghadirinya. Amin ya rabbal alamin. Ya al-ba'alawi syafa'ah, ya al-ba'alawi syafa'ah, ya al-ba'alawi syafa'ah. Kullu kurbatan jalibikum ya ahlal wilayah, kullu hajatan qadi darka ya ahlal madinah, darka ya ahlal madinah, darka ya ahlal madinah. Ya tarim wa ahlaha, ya tarim wa ahlaha, ya tarim wa ahlaha, bihim wa bi'alihim ya'ajjil bin nasri wa bil faraji. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Qabul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.